Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Epi asal Karawang, yang menanyakan terkait saya mempunyai beberapa toko menjual pakaian laki dan perempuan di beberapa pusat pembelanjaan. Ya. Bagaimana pedagang ataupun pegawai mengetahui bahwa dia akan mempergunakan untuk sesuatu yang diharamkan untuk pakaian? Ya. Apakah kita boleh menjual kepada orang tersebut? Ya, sesuatu alat, ya pakai itu kan alat. Ya, apabila diketahui, ya digunakan untuk ya sesuatu yang haram, tentu saja tidak boleh si penjualnya itu meladeni, ya kan, meladeni itu. Misalnya, Kalau udah diketahui pasti berarti. iya, pasti ya, pekerjaan wanita kurang baik ini biasanya ya namanya sesuai pekerjaannya ya nggak kemana lagi kan begitu. Nah justru ada kewajiban kita kan memberikan masukan nasihat agar ya pekerjaannya itu ya dicari pekerjaan yang baik kan begitu. Nah itu tapi kalau kita tidak tahu ternyata nah itu al jahlu tidak tahu itu kan terbebas marfu'un ya kan. Tapi jangan pura-pura tidak tahu. Nah itu kan. Betul-betul tidak tahu ya kan. Tidak perlu kita tanya-tanya bikin dipakai apa, dibuat apa kalau memang ada tidak tahu tapi ada zon, nah, dugaan ya itu juga ya karena keyakinan itu kan setelah tahu betul ya kan. Tapi kalau di bawah itu kan zon yang cukup kuat, nah itu tidak boleh kita kayaknya gitu ya. Iya. Jadi buruk sangka Tidak buruk sangka. Kalau sangka itu kan apa namanya? Praduga ya. Roib ya kan, ragu ke orang itu. Tapi di atas roib itu zon. Di atas zon itu zonun ghalib atau ghalabatu zon, dugaan kuat. Dugaan kuat ya. Ada tanda-tanda dugaan kuat atau apa kan begitu ya gitu. Wallah alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Roni asal Kuningan. Saya ingin mengetahui bagaimana cara bertawakal bagi para pedagang. Ya, tawakalnya seperti apa? Ya, tawakal Allah ya kan tentu saja menyerahkan pasrah ya pada Allah setelah ya tahap-tahapannya dipenuhi. Apa? Tahap-tahap itu tentu saja kalau dagang apa yang halal, ya kan. Kemudian pada waktu yang tepat, kemudian calon pembelinya juga orang baik. Seperti tadi kan kalau calon pembelinya ini orang tidak baik dan kita duga itu orang tidak baik kan. Ya, jadi tawakal itu kita disiapkan barangnya, waktunya yang tepat, waktu pasaran misalnya ya kan, lalu ya calon pembelinya juga di sini memang orang baik ya kan. Kemudian ya kita tentu setelah sholat dan berdoa ya bismillah tawakal Allah. Begitu itu tawakal bismillah, tawakal Allah, sehingga karena kita memulainya dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, kita datang ke pasar itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang setelah nama Allah kemudian ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ripaldi asal Jakarta, yang menanyakan, salah satu kerabatku meminta kepada saudara-saudara lainnya agar ikut menyumbang dengan sebagian hartanya untuk merawat kuburan ibundanya. Bagaimana sikap kita terhadap saudara tersebut yang menganjurkan merawat kuburan ya, bagaimana kuburan ya orang tua itu kan ya, kan ada sunat untuk ziaratul kubur ya kan, ziaratul kubur untuk mendoakan ya orang yang sudah dikubur ya, orang tua, bapak, ibu, kakek atau guru begitu kan, mendoakan. Nah itu jadi spiritnya demikian, niatnya mendoakan tapi supaya kita berdoa itu nyaman. Nah itu kan kenyamanan, sehingga ya sambil
berkeliling di situ jongkok ya, Ada tidak tempat langsung duduk, ya. tidak langsung ke Tanah, tusuk ya. apa Batu. atau apa. Nah, itu saja ya kan. Jadi keperluan kenyamanan kita Kenyamanan, ya kan, dan itu tidak menjadi syarat ya apa namanya untuk ziarah kubur ya. Tentu saja salam, assalamualaikum ahla diyar ya, antumul lahikum, antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kemudian Allah maghfir lahum warhamkum wa'afikum wa'fu ankum ya kan. Ya silakan ya berdoa ya Al-Fatihah atau membaca surah Yasin silakan ya kan. Ya mungkin kada ya 5 menit 10 menit kan ya, supaya khusyuk ya, tempatnya perlu nyaman. Itu Jadi saja. tidak mengapa ya berarti ya. Tidak mengapa, itu untuk keperluan kenyamanan saja. Ya, tapi kalau banyak apa alang-alang di situ ya males juga kan ke situnya. Itu. Iya. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya, pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Inar Sunarsi dari Cirebon yang menanyakan, aku pernah keliru dengan mengatakan dibolehkan lewat di depan wanita yang sedang sholat. Ya. Setelah itu aku mengetahui bahwa perkataan itu adalah keliru. Nah, yang saya tanyakan, apakah hal itu juga diterapkan terhadap orang-orang yang sholat di Masjidil Haram? Terkadang kita lewat kepada orang yang di depannya lagi sholat seperti itu. Ya. Hukum al-murur baina yaday al-musolli. Begitu judulnya. Hukum lewat di depan orang yang sholat. Apakah yang sholatnya itu laki-laki atau perempuan? Ya, di situ karena memuliakan ya, dan jangan mentaswish, mengganggu ya orang yang sedang sholat ya kan, maka dilarang ya lewat. Makanya ada ketentuan perlu ada sutroh itu penghalang. Ya. Penghalang ya, pembatas. Ya, itu kalau apa ada tiang ya, dan yang sholat itu jauh dari tiang ya kan, di depan tiang itu jauh dari yang sholat kan itu boleh. Tapi kalau masuk ke situ kan masih wilayah mungkin 1 meter atau 1 meter seperempat itu masih wilayahnya, tempat sujud kaflingnya ya orang yang sholat ya. Apakah laki-laki yang sholatnya atau perempuan, itu jadi punya hak ya, punya kafling ya. Bagaimana kalau mau lewat? Nah ya kan, bagi yang mau lewat ya bawa apalah penghalang diletakkan begitu tep gitu. Nah, kita lewatnya di sebelah depan sutroh ya, sutroh atau penghalang. Misalnya penghalang itu ada sejadah apa papan sajalah kali, sejadah atau begitu bangku ya penghalang. bisa. Saya bangku bisa. Nah gitu caranya. Jadi tetap kita lewatnya di sebelah depannya sehingga tidak termasuk ke wilayah atau kaflingnya lah begitu ya. Orang yang sholat seperti itu ya kan. Jadi karena dalam hadis itu tidak boleh ya melewati ya, di depan sholat itu kamu harus nunggu. Kalaupun sampai 40 tahun nunggu gitu harus dilakukan begitu kan. Saking tak bolehnya. Sakingnya tidak bolehnya ya kan. Nah tadi ada bagaimana di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Yang dikecualikan itu di Masjidil Haram ada hadisnya. Di Masjid Nabawi juga tidak dikecualikan. Tetap gitu kan, di Masjid Nabawi itu hukum tidak lewat ya tidak boleh gitu kan. Tapi di Masjidil Haram karena tentu kondisi dan lain-lain ada hadisnya. Jadi ada hadis pengecualian. Iya, pengecualian. Itu untuk di Masjidil Haram. Kan di Masjidil Haram bahkan dalam hadis itu orang tuh sujud jadi punggung ya, di punggung orang sujud di depan saking banyaknya kan begitu. Jadi sudah diprediksi oleh syara ya, oleh Rasulullah SAW itu akan sampai sekarang terjadi dan terjadi. Jadi disitulah apa namanya realistisnya ya agama itu di situ ya. Begitu. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rijal asal Karawang yang menanyakan terkait ada berkomunikasi dengan wanita secara umum pada beberapa kondisi berikut terkait jual beli, belajar mengajar, pertemuan personal untuk masalah pekerjaan seperti memahamkannya pada hal tertentu. Bagaimana hukumnya menundukkan pandangan pada kondisi-kondisi di atas? Ya, pada dasarnya jadi komunikasi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Satu, soal mukalama, ya, berbicara, ya kan, komunikata, ya kan. Yang kedua adalah nazar, ya, melihat. Yang ketiga adalah musafahah, ya kan. Nah itu. Jadi mukalamah itu tentu saja boleh, ya, dengan bahasa yang beradab, ya kan, bukan bahasa yang tidak dibuat-buat ini. Tegas, ini sepertinya ada maunya nih dibuat-buat, bukan ngomong jadi tegas, begitu, tegas. Itu satu, ya kan. Jadi dengan qaulan karimah yang normal, yang wajar. Ya, yang kedua, pandangan itu tentu saja wajib itu. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, ya. Surat An-Nur ayat 30, ya. Katakan kepada orang beriman dalam mereka menundukkan pandangan mereka, ya kan. Ya. Wa kullil mu'minat juga kepada mukminat yaghdudna min absarihinna juga sama. Ya, itu lebih utama tentu saja daripada tidak menundukkan pandangan. Dzalika azka lahum, itu lebih suci, lebih ya, terhormat bagi muslimin dan muslimat, ya kan. Tuh. Apalagi tentu saja musafahah, ya kan, tidak boleh. Ya, tidak boleh itu kan. Pandangan saja kan harus tunduk, ya ghuddu min absarihim. Apalagi berjabat, ya. Tapi min di situ. Jadi tidak semua pandangan kita harus tunduk, ya kan. Kan sekali-sekali ada memang keperluan seperti misalnya ngajar, ya kan, ngajar, ya, masa ngajar nunduk gurunya nunduk terus kan tidak efektif juga jadinya, memberikan faidahnya dah. Makanya min absorim, min jadi sebagian pandangan, minnya sesuai dengan kebutuhan, gitu. Jadi yang diperlukan memberikan nunjukan pandangan silahkan lil hajah, gitu kan, ngajar atau syahada, memberikan kesaksian dalam pemeriksaan ataupun merawat, ya kan. Nah itu kan, nah itu jadi min, bukan ya ghuddu absarahum, dah min absarihim wa yahfazna furujahum. Nah kalau kehormatan wa yahfazna itu tidak min, keseluruhan, gitu, ya kan. Dzalika azka lahum, kan itu ya lebih terhormat bagi kamu sekalian, ya. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan telah dijawab. Untuk itu, untuk mengakhiri, kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma qdi hajatina wa yassir umurana. Amin ya Allah. Wa akhlis sudurana. Amin ya Allah. Wa akhlis sudurana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah. Wa hasil maqasidana. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.